Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau yang layak dimuliakan, hanya Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya, biar hati-Mu disenangkan lewat puja kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Shalom, kekasih Tuhan. Apa kabar saudara di pagi hari ini? Keluarga besar HCC di Palu maupun di Luwuk dan di mana saja Bapak Ibu boleh menyaksikan Saat Teduh pagi hari ini. Saya percaya saat Tuhan masih berkenan untuk kita boleh bangun pagi, saya percaya ada sebuah pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita sepanjang hari ini. Dan yang saya tahu, Tuhan itu bukan hanya sekedar objek yang kita mau pelajari, tapi Tuhan adalah pribadi yang kita perlu nikmati. Amin.
Untuk itu, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang kita mau sampaikan pada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita, keluarga HCC, untuk tunduk kepala, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk setiap kebenaran yang akan disampaikan. Kita berdoa. Kami rindu untuk dengar Tuhan berbicara, dan kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sampaikan ya Abah isi hatimu kepada kami. Berbicaralah Roh Kudus dengan lembut setiap kami secara personal, supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Urapi anakmu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Anakmu terbatas, tapi Tuhan tidak. Sempurnakan setiap firman yang disampaikan, dan kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, saudara. Pagi hari ini kita akan belajar dengan satu judul yang saya beri judul Kasih Mengharapkan Segala Sesuatu. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 saya bacakan buat kita semua. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan, saudara. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memelihara hidup saya dan rumah tangga saya. Dan di dalam rumah tangga saya banyak hal yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang Tuhan berikan pesan. Akhirnya saya banyak belajar. Dan jikalau Tuhan berkenan, puji Tuhan, kurang lebih 4 bulan lagi saya masuk di dalam pernikahan yang kedua tahun yang Tuhan sudah percayakan buat saya bersama istri untuk bangun. Dan menariknya saudara, di dalam saya berumah tangga dengan istri saya kurang lebih 1 tahun lebih ini, ada satu hal yang menarik yang sering istri saya ucapkan kepada saya. Dia sering katakan begini, "Boleh menunggu sebentar, Farli? Saya mau belanja ke toko A, saya mau belanja ke toko B." Saudara, saat dia katakan boleh menunggu sebentar, waduh, itu rasanya saya tidak percaya. Pasti lama saudara. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang tidak suka dengan kalimat menunggu. Ya saudara, amin, ada amin saudara. Nah, kira-kira saudara, apa ya rasanya hidup di dalam sebuah penantian? Apa rasanya kalau kita hidup di dalam menunggu sesuatu? Dan apa rasanya kalau kita selalu mengharapkan segala sesuatu? Nah, saya rasa sudahlah hidup di dalam sebuah penantian. Bahkan menunggu istri saya saja 15 menit untuk dia belanja, itu rasanya lama sekali saudara. Dan itu tidak mengenakan bagi saya karena saya harus menunggu. Nah, ada satu hal yang saya mau sharing kepada saudara, secara ini personal saya mau cerita tentang keluarga saya. Ini kejadian kurang lebih ya hampir kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, waktu papa saya masih ada bersama-sama dengan kami, dan hari ini dia sudah bersama dengan Tuhan. Nah, papa saya adalah salah satu orang yang saya selalu gumuli. Hampir kurang lebih 4 tahun sebelum bapak saya dipanggil Tuhan, saya sangat bergumul untuk hidupnya. Saya berdoa buat hidupnya supaya apa? Supaya dia mengalami Tuhan, ada encounter dengan Tuhan, dan dia bertobat. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bayangkan saudara, 4-5 tahun saya harus menunggu, menantikan mujizat untuk Tuhan bekerja untuk hidupnya. Mungkin saudara yang diberkati Tuhan hari ini mengalami hal yang sama lewat cerita saya yang singkat tadi, bahwa mungkin ada 10 atau mungkin 30 tahun saudara sudah bergumul untuk orang tua saudara, bergumul untuk papa saudara, mama saudara yang saudara sedang doakan supaya mereka mengalami Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Dan saya percaya ya, karena kita hari ini masih hidup di dunia ini, kita masih melekat dengan daging, untuk berdoa selama itu rasanya
jujur tidak mengenakan. Tetapi kita tetap terus berdoa, bergumul untuk mereka. Dan mungkin ada ibu-ibu yang hari ini mereka bergumul buat suami mereka. Yang suami mereka ini setiap malam mungkin dalam kondisi mabuk-mabukan pulang. Bahkan dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, dia berlaku kasar terhadap istri dan anak-anak. Dan selalu saja keluarganya terus mendoakan untuk suami ini. Dan bahkan juga mungkin ada keluarga yang terus menantikan adanya kehadiran seorang anak. Di dalam pernikahan mereka yang sudah cukup lama mungkin, mereka terus menantikan, menunggu untuk mereka mengalami kasih karunia Tuhan, untuk mendapatkan seorang anak. Atau bahkan ada seorang ibu yang hari ini menantikan anaknya yang tak kunjung juga pulang. Mungkin hari ini dia keluar dengan teman-teman, nanti kurang lebih 4 hari lagi baru pulang ke rumah. Itu pun sampai di rumah lagi, anaknya tidak lama jalan lagi sama teman-temannya. Dan bahkan di dalam setiap doanya, dia terus melepaskan berkat buat anaknya. Bahkan anaknya belum berubah pun, dia tetap terus berdoa. Dia mengharapkan segala sesuatu terjadi buat anaknya, supaya anaknya itu bisa kembali ke rumah dan boleh menikmati suasana bersama keluarga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup di dalam pengharapan yang tidak pasti itu rasanya tidak mengenakan, bukan? Kita berharap, kita berdoa, kita memohon sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tetapi rasanya sesuatu itu belum juga terjadi, saudaraku. Nah, 1 detik rasanya begitu lama, saudara, saat kita menantikan orang-orang yang kita kasihi untuk ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang berkati Tuhan, hal-hal yang saya boleh cerita tadi di atas tentang saya berdoa untuk orang tua saya, mungkin saudara juga lagi berdoa buat orang tua saudara, atau ada istri yang berdoa buat suaminya, ada orang-orang yang menantikan kehadiran anak di dalam rumah tangga, ada seseorang ibu yang bergumul buat anaknya untuk kembali di dalam pelukan orang tuanya. Saudara boleh bayangkan dan saudara boleh berpikir bahwa apa sih yang menjadi dasar untuk kita tetap terus berdoa, tetap terus bergumul untuk mereka. Saya memberikan satu kunci atau satu kalimat. Mengapa kita masih tetap sanggup berharap begitu lama? Yang membuat kita bisa melakukan itu adalah kasih. Sama-sama katakan dengan saya, adalah kasih, saudara. Saya percaya seperti ini. Saya ingat pada satu cerita di hidup saya kurang lebih 10-15 tahun lalu, waktu saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam hidup yang sembarangan, tidak di dalam kontrol orang tua. Saya hidup seenaknya saya. Saya percaya, terutama buat mama saya, pasti dia terluka dengan tindakan, dengan ucapan saya. Tetapi sesekali saya selalu mendengarkan dia berdoa dan menyebutkan nama saya di dalam doanya. Bahkan bukan hanya untuk berdoa khusus, untuk doa makan pun dia berdoa buat saya secara pribadi. Bahkan di dalam saya tidak kembali pun, di dalam saya belum bertobat pun, mama saya tetap mendoakan saya. Dan selama saya tidak kembali ke rumah ataupun jarang pulang, mama saya tidak pernah memutuskan hubungan antara anak dan orang tua. Saya percaya itu semua karena pekerjaan Tuhan. Itu semua karena ada kasih Tuhan di dalam hidup mama saya, sehingga dia tetap bertahan untuk mendoakan anak-anaknya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari cerita ini saya teringat pada satu kisah di dalam kitab Alkitab, di dalam ayat Alkitab, tentang seorang bapak yang menantikan anaknya yang tak kunjung pulang. Setiap pagi dia harus berdiri di depan pintu, dia menunggu kapan ya anak saya pulang. Siang pun juga seperti itu, malam, bahkan berhari-hari dia menantikan anaknya pulang. Dan puji Tuhannya, anaknya kembali pulang.
Dan betapa gembiranya bapak itu saat dia tahu anaknya pulang. Bahkan dia membuat sebuah pesta yang cukup besar dan yang sangat besar untuk merayakan anaknya yang sudah kembali ke rumah. Kekasih Tuhan yang diberkati, kasih adalah dasar kita untuk tetap terus berharap. Dan sebenarnya dari cerita yang saya sampaikan tadi, bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan buat saya dan saudara? Puji Tuhannya, hari ini kita sudah kembali sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dan bahkan mengambil bagian untuk saat teduh di pagi hari ini. Apa kabar dengan hidup kita yang lama? Tuhan pun pasti menantikan untuk kita pulang juga. Tuhan pun tetap berharap untuk kita pulang. Itu sebabnya kasih itu sangat penting dalam hidup kita. Sebenarnya ada banyak hal, ada beberapa pilihan untuk kita berhenti untuk mendoakan mereka. Di dalam kehidupan kita akan ada satu titik kita merasa capek, lelah, tetapi kita terus disegarkan terus oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih kita kepada orang tua, oleh karena kasih kita kepada saudara, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Inilah yang menjadi dasar untuk kita tetap terus mengharapkan segala sesuatu, yaitu kasih itu sendiri. Sebab kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dan di tahun ini kita mendapatkan satu visi dari Tuhan yang diteruskan oleh senior pastor kita, bahwa kita akan melakukan yang namanya penjangkauan atau reach out. Dan ini kesempatan, firman ini buat saya dan saudara yang hari ini menyaksikan. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang yang mungkin hari ini mereka kecewa sama Tuhan. Hari ini orang-orang yang kecewa terhadap gereja Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang kecewa kepada hamba-hamba Tuhan. Dan mungkin juga ada orang-orang yang belum kenal kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Minta hati Tuhan buat kita supaya kita boleh mengalami Tuhan. Kasih Tuhan ada dalam hidup kita supaya kita tetap bisa terus mengasihi orang-orang yang menjadi kerinduan-kerinduan kita untuk mereka bisa kembali melayani Tuhan. Bahkan mereka mengalami pertobatan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kekasih Tuhan, hari ini kita mau berdoa buat setiap orang-orang. Mungkin hari ini ada satu nama yang terlintas di dalam pikiran saudara. Kita mau berdoa buat mereka supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita pun sebagai orang-orang yang sudah mengenal kasih Kristus akan tetap terus mengasihi orang-orang yang bahkan tidak mengasihi kita dan mengasihi Tuhan. Kita jangan pernah berhenti untuk mengasihi mereka supaya mereka bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Amin buat firman Tuhan, dan saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa buat setiap orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa. Kami sudah lihat Tuhan bekerja dalam hidup kami secara pribadi. Kami sudah lihat bagaimana Tuhan menolong hidup kami. Saat kami tidak kenal kasih Tuhan, Tuhan sendiri dengan penuh lembut datang kepada hidup kami dan menyatakan kasih Tuhan buat hidup kami. Tuhan, kebenaran firman-Mu memberikan sebuah pengertian kepada kami bahwa kasih-Mu, yaitu kasih Tuhan, membuat kami punya pengharapan. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Yang hari ini mungkin ada satu nama yang terlintas dalam pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dengan cara apapun, dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami rindu mereka mengalami Tuhan, jumpa, encounter dengan Tuhan, bertobat, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya mereka pun bisa melihat kasih Tuhan dan menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami menjadi alat Tuhan, supaya visi daripada Tuhan, yaitu kami menjangkau jiwa-jiwa, reach out Tuhan, ini benar-benar boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Thank you Lord. Terima kasih ya Abba,
Bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang dahsyat di pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan sembahyang kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.